اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونهجر ونترك ونخلق من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفلك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فقنا عذابك يوم تبعث عبادك. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الأمة، وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم أحينا على سنته وأمتنا في ملته، واحشرنا على زمرته، وأدخلنا جنة تحت لوائه، واشفعنا بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillah, tentunya tiada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur dari apa yang Allah telah berikan kepada kita. Karunia nikmat yang luar biasa tiada hentinya, yang jika kita mencoba menghitung nikmat tersebut tidak akan pernah mampu manusia. Maka mengucapkan kalimat alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Karena dengan nikmat Allah kita bisa menyempurnakan amal-amal saleh. Itu adalah salah satu bentuk syukurnya orang yang beriman. Maka momentum Jumat demi Jumat kita jadikan waktu untuk bersyukur dan bermuhasabah atas segala nikmat Allah, agar kita terus menjadi orang yang syakirin, bersyukur kepada Allah dan nikmatnya Allah tambah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi tentunya kita, khususnya masyarakat yang ada di Indonesia, akan merayakan hari kemerdekaan. Saat ini telah kita banyak jumpai di jalan, di rumah, bendera-bendera Indonesia berkibar. Sebentar lagi lomba-lomba nasional akan diadakan di setiap RT dan kelurahan. Tetapi kita perlu memahami hakikat kemerdekaan. Kita perlu memahami apa arti kemerdekaan dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hak hidup, nikmat hidup, kebebasan untuk kita menjalani hidup ini tanpa adanya tekanan, tanpa adanya penindasan. Dan ini adalah hak seorang hamba yang dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa laqad karamna bani Adam. Dan Allah telah memuliakan anak Adam. Allah telah memuliakan kita sebagai seorang manusia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kemuliaan ini perlu kita jaga, keistimewaan ini perlu kita jaga. Dengan apa? Menyambut hari kemerdekaan ini dengan taubatan nasuha, taubat nasional. Sehingga kemerdekaan ini bukan hanya acara seremonial setiap tahunnya, tetapi ada perubahan yang kita rasakan sebagai masyarakat Indonesia dalam sendi-sendi kehidupan kita. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sendiri tertulis dengan tegas bahwa kemerdekaan itu terwujud atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya karena kekuatan senjata semata, tetapi ada keterlibatan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memerdekakan kita, khususnya masyarakat Indonesia. Maka disinilah khatib ingin mengajak jemaah yang dimuliakan Allah untuk mencari tahu sebab keberkahan itu datang di suatu negara. Dan lagi-lagi sebagai orang yang beriman,
sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, tiada pedoman yang paling baik, petunjuk yang paling mulia untuk kita ikuti selain Al-Quranul Karim. Dan ternyata di dalam Al-Quranul Karim ada kisah rakyat suatu tempat, daerah yang Allah selamatkan dari azab, yang Allah selamatkan dari musibah, dikarenakan seluruh kaumnya, masyarakatnya, pimpinan sampai rakyat terkecilnya taubat nasional, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran di surah Yunus. Kisahnya Nabiullah Yunus alaihi salam dengan kaumnya yang Allah diabadikan di dalam Al-Quran, yang berfirman, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin." Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri yang beriman, lalu imannya itu memberikan manfaat kepadanya, selain kaum Yunus? Tatkala mereka kaum Yunus beriman kepada Allah, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami berikan kesenangan kepada mereka hingga waktu tertentu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita membaca Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, kita mendapatkan bagaimana kisah kaumnya Nabi Yunus, yang pada saat itu Nabi Yunus sebagai seorang nabi pemimpin di antara mereka terus mengajak mereka kepada kesolehan, mengajak mereka kepada kebaikan, karena di antara mereka menyembah berhala, melakukan kesyirikan, manipulasi, penipuan, segala macam kemaksiatan dan dosa dilakukan oleh masyarakatnya. Dan dosa yang tertinggi tentunya adalah kesyirikan kepada Allah. Nabi Yunus terus berdakwah, tetapi tidak kunjung dakwah itu, ceramah itu sampai kepada hati masyarakatnya, hingga akhirnya Nabi Yunus merasa putus asa akan dakwahnya. Kemudian Nabi Yunus meninggalkan kaumnya yang disebut dengan masyarakat Nainawa, dan Nabi Yunus berpesan, 3 hari lagi mungkin azab Allah akan datang kepada kalian. Azab yang sudah ditetapkan karena mereka enggan untuk bertaubat, enggan untuk merubah diri. Apa yang terjadi selepas Nabi Yunus meninggalkan kaumnya? Mereka orang-orang soleh yang ada di antara mereka kemudian berdakwah, berkeliling, berceramah, menasehati satu demi satu masyarakatnya agar segera bertaubat kepada Allah. Dan pada saat peristiwa turunnya azab, sebelum turunnya azab, mereka semua sadar dan keluar beramai-ramai meninggalkan rumahnya ke padang yang luas, kemudian bertobat dan berdoa kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berhenti menurunkan azab disebabkan mereka satu kampung, satu wilayah, satu negara, semuanya melakukan taubatan nasuha, taubat nasional. Akhirnya apa? Allah angkat azab yang tadinya sudah ditetapkan oleh Allah akan turun azab kepada mereka jika mereka tidak beriman dan bertaubat. Akhirnya karena kesadaran mereka masing-masing, berkat adanya orang-orang soleh di antara mereka yang tidak pernah berhenti memberikan nasihat, tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menangguhkan adabnya dan seluruh kaum Yunus beriman. Di satu sisi Allah puji Nabi Yunus ketika meninggalkan kaumnya dengan naik di atas kapal. Kapalnya pun hampir tenggelam dikarenakan muatan yang begitu berat. Akhirnya setelah dilakukan ujian, Nabi Yunus lah yang terpilih sampai 3 kali harus turun dari kapal tersebut, sehingga akhirnya dialah orang yang turun dari kapal tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan paus besar untuk menelan Nabi Yunus. Maka kita mengetahui doa yang luar biasa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran, doa Nabi Yunus alaihissalam, doa di 3 kegelapan. La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika Nabi Yunus terus berdoa di dalam perut paus, di tengah kegelapan malam, di tengah kegelapan di dalam perut paus, dan di tengah kegelapan dasar lautan yang paling dalam, Nabi Yunus terus berdoa, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah takdirkan paus itu mengeluarkan Nabi Yunus di tepi lautan, dan dia dalam keadaan sakit. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menumbuhkan buah labu. Buah labu itulah yang ketika Nabi Yunus bangun dari tidurnya merasa kesakitan dan kelaparan, dengan mudah buah itu dimakan olehnya. Seketika setelah dia sadar dan sehat, dia kembali kepada kaumnya dan mendapati seluruh kaumnya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, inilah yang kita butuhkan. Pemimpin yang sadar diri terhadap dirinya dan masyarakat yang sadar diri terhadap dirinya. Masing-masing melakukan introspeksi diri, muhasabah. Pemimpin, para kiai, ulama jangan pernah berhenti memberikan nasihat ceramah kepada masyarakat, karena kita tidak tahu hidayah datangnya dari mana. Begitu juga para masyarakat, jangan pernah berhenti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan negeri ini, karena kita tidak tahu taubatnya siapa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kehidupan kita berbangsa saat ini, korupsi dan penyalahgunaan amanah jabatan yang begitu banyak kita lihat, ketidakjujuran yang dianggap wajar, kerusakan lingkungan, hutan yang ditebang tanpa kendali, sungai yang tercemar, kemaksiatan yang dipertontonkan secara terbuka, ayat-ayat Quran yang dinistakan secara terbuka, ujaran kebencian dan perpecahan, fitnah antar suku dan golongan, riba dan ketimpangan ekonomi, lalai terhadap hak sesama, kezaliman pada pekerja, dan yang terakhir kelalaian dari ibadah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah tumpukan dosa yang berlapis-lapis, dan solusinya tidak lain adalah kita taubat nasional, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendatangkan rahmat dan karunia-Nya di negara kita. Ketika kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah kita berharap sebagai bangsa Indonesia akan diberikan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan. Allah katakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Allah katakan, wahai hamba-Ku yang telah melampaui batas, wahai para pemimpin yang telah melampaui batas, wahai para ayah yang telah melampaui batas, wahai anak-anak muda yang telah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah mengatakan apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni segala dosa apapun yang telah pernah kita lakukan. Seburuk apapun negeri kita, seburuk apapun diri kita, pintu taubat Allah, pintu perbaikan Allah terbuka. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi dan kisah yang kita dengarkan secara seksama mengajak kita semua untuk kembali kepada Al-Qur'anul Karim yang di dalamnya ada janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan kita tahu Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Apa yang telah Allah janjikan pasti Allah akan berikan, jika dan dengan syarat kita ingin mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita.
Rasulullah SAW mengatakan, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Sesungguhnya orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Di dalam surah At-Tahrim Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momentum Jumat ini, momentum di mana kita akan merayakan hari kemerdekaan Indonesia, kita berharap segenap bangsa Indonesia menginginkan bangsa ini, negara ini menjadi bangsa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang diberkahi Allah, negara yang dirahmati Allah. Kapan itu bisa terjadi? Kapan kesejahteraan itu bisa kita rasakan, keamanan bisa kita rasakan? Ketika semua elemen masyarakatnya, tidak hanya pemimpinnya, tetapi seluruh masyarakatnya kembali kepada Allah. Mari kita pertama kali memperbaiki ibadah kita. Yang lebih utama adalah sholat kita, menjaga sholat 5 waktu, mengajak anak-anak kita untuk sholat 5 waktu, memperkuat iman kita dengan memperbanyak bacaan Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak amal soleh, dan mengajak seluruh masyarakat kita, tetangga kita, siapapun itu kerabat kita, untuk bersama-sama di dalam kebaikan. Mudah-mudahan dengan itu semua, insya Allah, dengan izin Allah, kita bisa merasakan kenikmatan hidup berbangsa dan bernegara, dan Allah jadikan Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma anfa'na 'anna al-balaa'a wal wabaa'a wal fahsyaa'a wal munkara wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa Indonesia wa min buldanil muslimina 'amma. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuk ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Rabbana anzil alaina munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang baik, dan perbaikilah pemimpin kami. Berikanlah kepada kami ulama-ulama yang baik, dan perbaikilah ulama kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami masyarakat-masyarakat yang baik, dan perbaikilah masyarakat kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.